Pertama, pengelompokan substansi racun. Toksinitas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu toksinitas akut dan toksinitas kronik. Toksinitas akut adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengakibatkan kematian pada individu secara cepat dan mendadak. Dan toksinitas kronik adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengakibatkan kematian dan gangguan fisiologis yang terus-menerus atau jangka waktu yang lama. Toksinitas akut didirikan dari tinggi atau rendahnya tingkat konsentrasi zat yang dapat mematikan individu. Semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin tinggi pula dan cepat kematian tersebut. Racun juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, dari sumber alami atau buatan. Klasifikasi ini yang membedakan mana racun yang asli yang berasal dari flora dan fauna serta kontaminasi organisme, dan sumber yang berbentuk titik area dan bergerak. Klasifikasi berdasarkan wujud. Wujud pencemar ada yang padat, cair, dan gas, ukuran pencemar, densitas, serta komposisi. Hal ini akan memberikan petunjuk mudah tidaknya pencemar memasuki tubuh dan cepat tidaknya menimbulkan efek serta seberapa jauh efek pencemar tersebut. Selanjutnya, klasifikasi atas dasar sifat fisika dan kimia. Ada korosif, bahan kimia yang bersifat korosif, contohnya asam sulfat, asam asetat, dan asam klorida. Ada juga radioaktif. Radioaktif ini yang mempunyai kemampuan untuk memancarkan sinar radioaktif, contohnya seperti benzena. Selanjutnya, evaporatif. Di dalam laboratorium, evaporatif ini dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Ada yang berjenis padat seperti belerang, ada yang cair seperti alkohol, dan ada juga yang gas seperti hidrogen dan asetilen. Selanjutnya, eksplosif. Suatu zat padat atau cair ataupun campuran dari keduanya karena adanya reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga dapat menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Adapun reaktif, bahan kimia beracun yang mudah bereaksi dengan air, asam, udara sehingga dapat meledak dan terbakar. Contohnya seperti alkali dan alkali tanah. Dan yang terakhir, klasifikasi atas dasar terbentuknya pencemar atau xenobiotik. Pencemar yang terbentuk dan keluar dari sumber disebut pencemar primer. Dan pencemar yang sudah bereaksi di lingkungan disebut pencemar sekunder. Selanjutnya, pencemar sekunder yang bereaksi akan menjadi pencemar tersier. Cara manusia terdedah dengan racun. Keracunan suatu senyawa diawali oleh masuknya senyawa tersebut ke dalam tubuh, kemudian akan terdistribusi sampai ke sel sasaran tertentu. Selanjutnya, akibat dari interaksi antara senyawa dengan sel sasaran akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi biokimia serta perubahan struktur sel akibat dari wujud efek toksik senyawa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keracunan toksik terhadap tubuh. Dari faktor biotik ada jenis kelamin, umur, berat badan dan ukuran, makanan, kesehatan, serta faktor genetik. Dan dari faktor abiotik yang dapat mempengaruhi adalah suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan faktor-faktor kimia atau fisika. Pembahasan yang terakhir yaitu prinsip umum interaksi dalam toksikologi. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan xenobiotika. Pada umumnya kecuali radioaktif, hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Fase toksokinetik yaitu fase di mana xenobiotika siap diserap dan disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh, termasuk target bahan toksik. Pada saat yang bersamaan, sebagian molekul xenobiotika akan termetabolisme bersama urin melalui